Kembali lagi dan terima kasih banyak sudah tetap bersama kami. Sekarang kita beralih ke politik Israel. Muncul partai baru, sebuah partai sayap kanan alternatif. Mantan tokoh penting Likud Gilad Erdan dan Yuli Edelstein diperkirakan akan menempati dua posisi teratas. Pengumuman resmi akan dilakukan pada hari Khamis. Untuk saat ini, partai tersebut dijuluki Likud B. Sekarang banyak spekulasi bahwa mantan Duta Besar Israel untuk PBB yang telah menghabiskan 3 dekade di Likud dan mantan Ketua Parlemen akan membentuk partai baru. Namun belum jelas siapa lagi yang akan bergabung. Dan itulah sebabnya kami menghadirkan analis politik Jill Hoffman di studio. Jadi Likud B seperti yang sedang disebut saat ini, Gilad Erdan, Yuli Edelstein, tokoh-tokoh penting Likud selama bertahun-tahun. Apakah Israel membutuhkan Likud B? Apakah saat ini Israel membutuhkan partai lain seperti ini? Itulah yang akan segera kita cari tahu, Benita. Mari kita mundur sejenak. Setelah Golda Meir terpilih kembali setelah Perang Yom Kippur, ada komisi penyelidikan yang dibentuk. Jenis komisi yang sama, yang sedang berusaha dihindari mati-matian oleh Netanyahu terkait 7 Oktober. Dan komisi itu menyatakan, dia dan sebagian besar kabinetnya bertanggung jawab. Jadi, diperlukan seorang Perdana Menteri yang tidak tercemar. Lalu, siapa yang mereka pilih? Duta Besar untuk Amerika Serikat, Yitzhak Rabin, menjadi Perdana Menteri. Dan di sini kita punya Gilad Erdan yang sejak 7 Oktober dia berada di New York di PBB dan karena itu tidak tercemar. Jadi mereka yang memiliki pandangan Likud yang percaya bahwa mereka dirugikan oleh apa yang terjadi pada 7 Oktober. Warga Kiryat Shmona di utara serta Sderot dan Ofakim di selatan, sekarang mereka punya partai Likud kedua untuk dipilih. Atau setidaknya itu yang akan dikatakan Eitan dan Itzhak. Tapi Gil, seiring perubahan landscape politik ini, apakah blok Netanyahu atau blok oposisi yang sedang muncul bisa mencapai 61 kursi penting itu dengan bantuan Likud B ini? Apa pendapatmu? Itu tergantung apakah mereka berbohong. Oke, karena saat ini Netanyahu masih sangat jauh dari mencapai 61 kursi itu. Dan partai ini yang tidak mendapatkan kursi apapun dalam survei tidak akan membantu mereka mencapainya. Tapi untuk Eisenkot, mereka sebenarnya akan membantunya mencapai itu dan mungkin mengurangi kemungkinan dia harus bergantung pada Mansur Abbas, bahkan jika Mansur Abbas membentuk semacam partai semi-Zionis dengan orang Yahudi di dalamnya. Itu akan lebih diterima. Mungkin mereka tidak akan dibutuhkan jika partai Yair dan Edelstein melewati ambang batas dan bergabung dengan mereka. Tapi itu bukan yang mereka katakan akan mereka lakukan. Jadi sekali lagi, itu tergantung apakah mereka berbohong atau tidak. Apa yang dikatakan sumber-sumbermu tentang kemungkinan merger dan pendatang baru yang akan muncul dalam waktu dekat ketika kita melihat landscape politik yang sedang berubah ini? Dan itu tergantung bagaimana kamu mendefinisikan kata segera di situ, Benita. Karena tanggal 7 September adalah hari di mana daftar harus diserahkan ke Komite Pemilihan Pusat di Knesset. Sampai saat itu, jangan terlalu percaya dengan apa yang kamu baca. Akan ada segala macam spekulasi di luar sana. Orang-orang perlu sedikit lebih sabar. Hanya tinggal sebulan lagi. Dan tepat di menit-menit terakhir adalah saat semuanya diputuskan. Sekarang, jurnalis dan politisi butuh tenggat waktu. Kami tidak melakukan apapun tanpa tenggat waktu. Ya, tenggat waktu itu memang semakin dekat. Mari kita lihat apa yang benar-benar kita ketahui, yaitu beberapa retorika yang keluar dari para pemimpin saat ini. Naftali Bennett menuduh Benjamin Netanyahu telah meninggalkan tujuan untuk mengalahkan Hamas. Dia sedang mengunjungi sebuah komunitas di perbatasan. Dia mengatakan Hamas telah mempersenjatai diri kembali, melanjutkan penggalian terowongan dan menyalahkan Netanyahu karena menurutnya memberikan kunci Gaza kepada pihak Qatar. Itu tentu saja merupakan tuduhan yang cukup berat. Bagaimana menurutmu hal ini memengaruhi ketegangan saat ini di seluruh spektrum politik? Bennett sedang berusaha mencari ceruk yang kian hari kian menyusut, yakni soal siapa yang dia wakili dan siapa audiens sasarannya. Jadi dia bisa menyerang Netanyahu dari sisi kanan dengan memainkan isu Qatar. Tapi kemudian dia diserang oleh Gadi Eisenkot yang mengatakan bahwa seharusnya kamu tidak menyerang Qatar atau mengambil keputusan tentang mereka hanya sebagai gimmick politik. Itu harus dilakukan dengan cara yang serius. Dan kemudian Bennett tidak bisa menyerang Eisenkot karena sekarang dia adalah pemimpin blok politiknya. Jadi tangannya terikat dan dia akan melakukan apapun yang dia bisa, setidaknya menyerang Netanyahu pada isu yang menjadi konsensus luas di Israel bahwa Qatar adalah negara yang memfasilitasi pembunuhan anak-anak kita.
Setidaknya itu yang bisa dia lakukan. Berbicara tentang perseteruan publik, pertukaran kata-kata kasar antara para pemimpin oposisi, Avigdor Lieberman dan Yair Golan, yang satu menyuruh yang lain untuk diam. Mereka ingin ikut serta. Mereka mengatakan bahwa argumen mereka sebenarnya membantu Benjamin Netanyahu meredakan ketegangan antara berbagai faksi dalam kelompok oposisi saat ini. Jadi inti dari blok perubahan ini adalah menyediakan partai bagi siapa saja yang membenci Netanyahu untuk memilihnya. Kamu perlu memiliki sosok sayap kanan seperti Bennett dan Lieberman. Kamu perlu memiliki sayap kiri seperti Yair Golan. Dan kamu juga perlu memiliki kaum sentris seperti Eisenkot dan pada saat itu juga ada Lapid. Jadi di satu sisi, masuk akal jika pihak kanan akan menyerang pihak kiri dan mungkin membuatmu merasa lebih nyaman karena kamu merasa diwakili di sana. Tapi di sisi lain, dalam pertikaian di dalam satu blok, selalu saja buruk. Dan saat ini, semua orang berusaha keras mendapatkan suara sebanyak mungkin agar dianggap sah sebelum tenggat waktu 7 September itu. Mereka semua memainkan peran mereka. Ini semua hanya permainan, Penita. Jangan terlalu memperhatikan permainannya. Kau tahu, kita di sini hanya penonton saja. Dan itulah sebabnya kami menghadirkanmu di sini untuk membantu kami menjadi penonton yang lebih jeli. Analis politik Gail Hoffman, kami selalu menghargai wawasanmu. Terima kasih banyak sudah hadir di studio. Dan masih seputar pemilu, Komite Pemilihan Pusat Israel telah melarang petugas TPS dan pengawas partai untuk memberitahu partai politik siapa saja yang sudah memilih pada hari pemilu. Sekarang, putusan tersebut menyatakan bahwa praktik yang sudah berlangsung lama itu melanggar privasi pemilih dan kerahasiaan suara. Partai-partai sebelumnya telah menggunakan informasi tersebut untuk mengidentifikasi para pendukung yang belum memberikan suara mereka dan mendorong mereka untuk pergi ke TPS. Sekarang, Likud dan beberapa sekutu koalisi dilaporkan sedang mempertimbangkan upaya hukum untuk membatalkan keputusan tersebut. Sungguh menarik. Untuk wawasan lebih lanjut, dengan senang hati kami menyambut Profesor Michael Bernhack, Profesor di Fakultas Hukum Universitas Tel Aviv dan Direktur Akademik di Klinik Privasi Universitas Tel Aviv. Profesor, terima kasih banyak atas waktunya. Jadi, Komite Pemilihan melarang petugas TPS memberitahu partai-partai siapa saja yang sudah memilih. Anda terlibat dalam kasus ini. Jelaskan kepada kami pentingnya putusan ini serta wawasan Anda. Baik, selamat malam Benita. Senang sekali bisa berada di sini. Jadi memang topik ini saya pertama kali menjumpainya beberapa tahun yang lalu atau bertahun-tahun yang lalu ketika saya pertama kali memilih. Ketika Anda masuk ke tempat pemungutan suara yang biasanya adalah ruang kelas sekolah, Anda menyerahkan kartu identitas Anda dan nama Anda diumumkan. Dan ketua panitia atau apapun sebutannya akan memeriksa bahwa Anda benar-benar diri Anda sendiri, bukan berpura-pura menjadi orang lain, dan memastikan bahwa Anda belum memberikan suara sebelumnya. Dengan kata lain, identitas Anda diperiksa dan diverifikasi untuk memastikan kelancaran proses. Sekarang, yang terjadi selama bertahun-tahun adalah bahwa anggota panitia lainnya yang merupakan perwakilan politik dari partai-partai telah menggunakan data tersebut dan mentransfernya secara real-time menggunakan berbagai aplikasi ke partai mereka, Likud, Yesh Atid, dan partai-partai lainnya. Dan data itu digunakan, seperti yang sudah Anda sebutkan, untuk mengelola hari pemilu dengan lebih efisien. Atau, menurut saya, melanggar privasi mereka, privasi kita, privasi Anda, privasi saya, privasi semua orang. Itu bukan urusan partai manapun, apakah saya memilih atau tidak. Jelas sekali, mereka sangat tertarik dengan hal itu. Tapi itu bukan urusan mereka. Itu urusan saya. Jika saya mau, saya akan membagikan informasi itu. Dan jika saya lebih memilih untuk menyimpannya sendiri, maka biarlah begitu. Jadi, Likud dan sekutu koalisi dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk menggugat keputusan tersebut di pengadilan. Jadi, berdasarkan apa yang anda katakan, bagaimana anda akan menanggapi argumen mereka bahawa keputusan itu adalah upaya yang secara khusus menyingkirkan kubu kanan? Mereka telah menggunakan aplikasi khusus untuk melihat siapa dari para pendukung dan pemilih mereka yang sudah memilih, serta siapa yang perlu didorong atau diberi semangat agar datang ke tempat pemungutan suara. Apa tanggapan anda terhadap hal itu? Ya, begini. Anda tahu? Tidak. Putusan itu tidak menyebutkan pihak tertentu. Itu berlaku untuk semua. Itu berlaku untuk koalisi dan oposisi, Partai Yesh Atid, dan partai-partai lain yang sebelumnya telah menggunakan aplikasi pemilu, kemenangan, dan aplikasi lain terkait hal ini. Sekarang, jika sebuah partai ingin melanggar hukum dan melanggar privasi kita,
maka Anda tahu, saya mengerti mengapa mereka tidak menyukai keputusan itu. Tapi keputusan hakim sangat jelas, inilah hukumnya. Meskipun praktiknya sudah berlangsung cukup lama, seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, itu ilegal dan harus segera dihentikan. Jadi, tidak ada penargetan terhadap partai tertentu. Ada penargetan dan pelarangan serta pencegahan praktik ilegal untuk memfasilitasi pemilu yang bebas. Beberapa orang merasa enggan ketika mereka diikuti, diawasi. Beberapa dari mereka mungkin tidak memilih, dan beberapa dari mereka mungkin memilih. Meskipun sebenarnya mereka tidak benar-benar ingin memilih karena alasan apapun. Dan putusan ini, menurut saya, ini adalah putusan yang luar biasa, mengutamakan hak konstitusional kita atas privasi daripada kepentingan politik partai manapun. Kita menunggu untuk melihat bagaimana semuanya akan berjalan. Tentu saja pemilu yang bebas dan adil tanpa adanya kejanggalan sangat penting dan merupakan bagian dari inti demokrasi yang sejati. Terima kasih banyak Profesor Michael Byrne, langsung dari Tel Aviv. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat malam.